Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan mencoba untuk membicarakan mengenai transformasi kepemimpinan Indonesia dari aspek pandangan filsafat sains. Topik ini adalah topik yang pernah saya berikan di kuliah filsafat sains untuk mahasiswa doktor di Universitas Negeri Malang. Jadi saya akan memandang mengenai transformasi kepemimpinan Indonesia yang dikaitkan dengan filsafat sains dari cara pandang realisme dan juga anti realisme dalam kebijakan nasional. Jadi kalau kita lihat dalam konteks ini, realisme itu mengacu pada pendekatan kebijakan yang berbasis data objektif dan juga solusi konkret dengan hasil yang dapat diukur, di mana presiden yang mengambil kebijakan itu condong kepada pendekatan teknokratis dan percaya bahwa perubahan nyata harus didasarkan pada kondisi faktual, misalnya seperti infrastruktur, teknologi, efisiensi, dan seterusnya. Dan pendekatan realisme ini berfokus pada pencapaian hasil yang direct atau langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Tapi sebaliknya ada juga pendekatan yang disebut sebagai anti realisme yang bersifat lebih fleksibel dan interpretatif, dan ini seringkali mengutamakan sebagai contoh yaitu harmoni sosial, nilai moral, dan juga stabilitas politik jangka pendek. Dan pendekatan ini tidak terlalu terikat pada data atau hasil konkret, melainkan lebih pada menjaga stabilitas sosial, pluralisme, mungkin juga keharmonisan. Dan pemimpin dari jenis ini yang melakukan pendekatan anti realisme ini sering sekali fokus kepada kompromi politik dan biasanya menghindari perubahan besar yang dapat mengguncang status quo. Dan keberhasilan dari pendekatan anti realisme ini biasanya lebih diukur dari stabilitas sosial, misalnya melalui indeks koefisien Gini yang stabil dan juga menurunkan angka konflik sosial. Nah, sekarang kita coba melihat presiden-presiden kita, mulai dari Pak Harto, Pak Soeharto, hingga presiden yang baru terpilih yaitu Pak Prabowo Subianto. Dan dari sini kita melihat transformasi kepemimpinan Indonesia dari stabilitas realisme dalam kebijakan nasional. Sekarang kita lihat dulu dari presiden kita yang kedua yaitu Pak Soeharto. Kalau kita lihat dari pendekatan kebijakan, visi dan juga orientasi jangka panjangnya itu, Pak Harto ini lebih ke pragmatis. Beliau fokus pada stabilitas dan pembangunan ekonomi jangka pendek. Jadi ini wajar waktu penyerahan kekuasaan dari Pak Soekarno, kita lihat juga ekonomi Indonesia itu tidak bagus sehingga beliau itu sangat pragmatis dan berpikir bahwa fokusnya itu adalah pada stabilitas. Dan kita lihat juga bahwa beliau itu tidak ideologis. Karena apa? Karena dengan pragmatisme itu, kebijakan itu berubah menjadi kebutuhan stabilitas politik. Jadi orientasinya itu adalah jangka pendek menengah pada pembangunan ekonomi yang praktis. Lalu apa hubungannya dengan realitas objektif? Yang kita lihat dari pandangan filsafat itu adalah bahwa
ini realitas objektif, dari sudut pandang realitas objektif ini lebih fleksibel. Ya, fokusnya adalah pada efektivitas praktis. Contoh kebijakan yang diambil pada zaman Pak Harto itu adalah Repelita, ya, rencana pembangunan 5 tahun. Untuk ekonomi yang untuk ekonomi dan fleksibel pada stabilitas politik. Jadi kalau kita simpulkan bahwa zamannya Pak Harto itu dia lebih ke pendekatannya adalah anti realisme, yaitu pragmatis tanpa visi objektif yang kuat dan lebih fleksibel dalam kebijakan. Kemudian kita tahu bahwa setelah Pak Soeharto jatuh, ya, lengser, digantikan oleh Pak Habibie. Ya. Dan kalau kita lihat Pak Habibie ini pendekatannya berbeda, ya, pendekatan kebijakannya berbeda, visinya berbeda, dan orientasinya juga kita lihat berbeda dengan Pak Harto. Dan pendekatan Pak Habibie ini adalah teknokratik sifatnya. Karena beliau itu fokus kepada inovasi dan efisiensi. Kalau kita lihat visinya juga mengenai modernisasi teknologi yang fokus untuk daya saing nasional. Kalau kita lihat dari aspek ini, kita dapat memahami bahwa sebenarnya orientasi dari Pak Habibie itu jangka panjang, ya, karena dia itu fokus pada pengembangan teknologi dan juga kepada sumber daya manusia. Ya, jadi kalau kita lihat contoh kebijakan atau inisiatif pada zaman Pak Habibie itu adalah pembangunan industri pesawat terbang, ya, IPTN, dan juga peningkatan SDM teknis, ya. Beliau kan mengirimkan banyak sekali anak-anak muda Indonesia yang cerdas itu sekolah ke luar negeri. Lalu kalau kita hubungkan dengan realitas objektif, Pak Habibie ini lebih mengedepankan data ilmiah dan teknologi sebagai solusi objektif untuk kemajuan Indonesia. Kalau kita lihat apakah ini pandangannya adalah realisme atau anti-realisme, ya jelas, ya. Pak Habibie ini adalah realisme, yaitu percaya pada solusi teknologi dan data objektif untuk kemajuan. Kemudian kita beralih lagi setelah Pak Habibie, beliau digantikan oleh Gus Dur, ya, Abdurrahman Wahid. Kalau kita lihat pendekatan Gus Dur, ya, mengenai kebijakan, visi dan orientasinya, Gus Dur ini sangat fleksibel dan juga tidak konvensional, ya. Beliau itu mengutamakan humanisme dan juga pluralisme. Dan orientasinya juga bukan pada teknologi atau teknokrasi, tapi berorientasi pada nilai moral dan humanisme. Dan ini kita lihat, ya, fokusnya itu tidak ada fokus pada visi yang objektif kalau Gus Dur. Lalu apa hubungannya dengan realitas objektif? Ya jelas bahwa dia tidak fokus pada realitas objektif, lebih kepada nilai-nilai sosial dan moral. Dan ini didukung oleh kebijakan beliau dan inisiatif beliau sewaktu menjadi presiden, yaitu mendorong pluralisme dan reformasi sosial seperti peran minoritas dalam pemerintahan contohnya. Dan ini jelas, ya, kalau Gus Dur itu adalah anti realisme karena beliau mengutamakan nilai humanis dan ini lebih interpretatif sifatnya. Kemudian kita lihat lagi presiden selanjutnya, yaitu Bu Megawati Soekarno Putri. Bu Megawati ini, ya, ini kita kan tahu, ya, bahwa Bu Mega ini masih zaman krisis ekonomi, ya. Beliau jadi presiden. Beliau ini pragmatis, ya. Dan zaman beliau itu stabilitas dalam transisi reformasi itu penting, ya. Jadi beliau itu menjaga stabilitas dalam transisi reformasi. Dan Bu Megawati itu fokusnya pada stabilitas politik dan ekonomi. Dan orientasinya kalau kita lihat itu lebih ke jangka pendek, ya, karena krisis, ya, pada zaman itu.
jangka pendek untuk pemulihan ekonomi. Lalu apa hubungannya dengan realitas objektif? Kalau kita lihat ya praktis ya dan menjaga stabilitas, dan kita lihat dia kurang ya menekankan visi besar ya karena permasalahan pada waktu itu. Apa contoh kebijakan dan inisiatif pada zaman Bu Mega? Contohnya program BLT untuk masyarakat dan juga restrukturisasi utang ya kita yang membengkak setelah pada waktu krisis ekonomi itu. Dan jelas ini pendekatan kebijakan Ibu Megawati ini kalau kita analisis ya masuknya ya ke anti realisme ya, pragmatis dengan fokusnya adalah menjaga stabilitas. Jadi Pak Soeharto anti realisme, Pak B.J. Habibie adalah realisme, Gus Dur anti realisme, dan Megawati adalah anti realisme juga. Nah, sekarang kita beralih ke Pak Presiden selanjutnya yaitu Pak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Dan kita perhatikan selama 10 tahun beliau memerintah, beliau itu sangat hati-hati orangnya. Jadi kebijakan itu diambil dengan sangat hati-hati dan cenderung menjaga harmoni dan juga stabilitas. Kalau kita lihat juga beliau tidak memiliki visi besar ya, dan lebih fokus pada konsensus dan juga stabilitas. Dan kalau kita analisis kebijakan beliau, visi beliau itu orientasinya lebih cenderung ke jangka pendek untuk menjaga status quo. Ya. Lalu bagaimana hubungannya dengan realitas objektif? Zaman Pak SBY itu kita lihat beliau cenderung untuk menghindari konfrontasi dengan realitas objektif yang kuat. Jadi beliau itu lebih menjaga harmoni. Dan kebijakan beliau itu sebagai contoh dan adalah mengenai master plan ya, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia pada zaman beliau. Jelas kalau kita lihat dari sudut pandang ini, Pak SBY itu atau Pak Susilo Bambang Yudhoyono itu lebih ke anti realisme karena beliau masih fokus pada stabilitas dan juga tidak memiliki visi objektif yang besar. Nah, sekarang kita beralih ke Pak Joko Widodo, Pak Jokowi. Ya. Kalau kita lihat ya pendekatan kebijakan Pak Jokowi itu dan visinya juga itu adalah pragmatis ya, pragmatis sifatnya. Jadi beliau itu kan kita tahu bahwa fokus beliau adalah pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Visinya adalah mengenai pemerataan pembangunan dan kemajuan ekonomi melalui infrastruktur besar dan digitalisasi. Ya, pemerataan itu kita lihat beliau fokus ke pembangunan daerah timur ya, Papua ya. Kemudian daerah-daerah yang berbatasan dengan negara lain ya. Kalau kita lihat ini pendekatan kebijakannya itu dengan orientasinya kita dapat melihat bahwa ini adalah kombinasi jangka pendek dan panjang. Ya. Lalu apa hubungannya dengan realitas objektif? Ya sudah barang tentu ini praktis ya. Dan beliau bergerak dengan praktis dan berbasis data. Lebih fokus pada hasil yang direct, yang konkret, ya, yang langsung. Ya. Contoh kebijakannya ya kita sudah lihat yaitu proyek tol laut, pembangunan jalan tol, kemudian digitalisasi pelayanan publik. Kalau kita lihat dari sudut pandang ini, sudut pandang filsafat realisme dan anti realisme, Pak Jokowi ini lebih cenderung kita sebut sebagai pragmatis realisme. Maksudnya adalah beliau pragmatis karena apa? Berfokus pada proyek konkret dan berbasis data, ya. Dan hasilnya juga dapat dinikmati langsung. Jadi kita dapat melihat bahwa ada dua presiden kita yang realisme ya, yang kita diskusikan itu adalah Pak Habibie realisme dan juga Pak Jokowi juga realisme.
Kemudian kita lihat ya presiden kita yang baru ini, ya itu Pak Prabowo Subianto. Kalau kita lihat dari Prabowonomics itu, ya artinya catatan yang saya terima, yang di-share di WhatsApp group ya, Prabowonomics itu tujuannya, ya, targetnya adalah zero poverty. Jadi tidak ada kemiskinan dan economic growth ya, pertumbuhan ekonomi itu 8%. Kalau kita lihat seperti ini ya pendekatan kebijakannya ya ambisius ya, ambisius. Dan kalau kita lihat juga setelah saya baca itu Prabowonomics itu dia lebih fokus pada kemandirian nasional di sektor pangan, energi dan teknologi. Dan beliau juga mempunyai visi besar ya untuk kemandirian nasional dengan orientasi yang jangka panjang. Lalu kalau kita lihat dari aspek realitas objektif, ini ya sangat dekat dengan realisme ya. Karena beliau percaya bahwa perubahan konkret bisa dicapai melalui kemandirian nasional ya. Ya, berdiri dengan kaki sendiri, mandiri kita ya. Yang contoh kebijakan yang akan diambil adalah program swasembada pangan ya, energi, teknologi ya, untuk mengurangi ketergantungan pada luar negeri. Ya jelas ya, kalau kita lihat dari perspektif apakah ini realisme atau anti realisme, Pak Prabowo ini ya lebih cenderung ke realisme karena beliau percaya pada perubahan nyata melalui kemandirian nasional. Jadi ini analisis yang saya lakukan ya, melihat presiden-presiden kita ya, transformasi kepemimpinan Indonesia dari sudut pandang realisme dan anti realisme ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat di dunia juga banyak contoh-contoh pemimpin dunia yang berhasil juga dengan gaya anti realisme itu. Contohnya Mahatma Gandhi, kemudian Nelson Mandela, Dalai Lama, kemudian Julius Nyerere di Tanzania ya. Mahatma Gandhi India, Nelson Mandela Afrika Selatan, Dalai Lama Tibet, Julius Nyerere Tanzania, kemudian juga Eva Peron tuh di Argentina ya. Dan ini adalah contoh pemimpin yang menggunakan pendekatan anti realisme. Dan kita juga di Indonesia kita ada, di samping pemimpin yang anti realisme, kita ada 3 pemimpin yang mendorong kemajuan Indonesia secara realistik ya, realisme, objektifnya sangat objektif ya, nyata, yaitu Pak Habibie, Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo Subianto. Jadi mungkin ini ya diskusi kita pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.